Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Konteksnya dalam pembahasan kita hari ini adalah kita sedang berkaca kepada Sayyidah Hajar alaihissalam, ya, yang satu waktu kan mengalami potongan hidup yang sangat luar biasa, yang tidak setiap orang bisa melalui semuanya dengan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan perjalanan beliau dari negeri asalnya di Palestina, ya, menuju ke sekitaran Ka'bah itu, Baitullah itu, untuk kemudian disimpan di situ. Mohon maaf, Sayyidah Hajar, ya, tadi saya betul, ya, bukan Sayyidah Sarah, ya. Baik, Sayyidah Hajar itu ketika melakukan perjalanan bersama suaminya hanya mengatakan, wahai istriku, ayo kita pergi ke satu tempat yang Allah yang oleh Allah itu kita diminta untuk tinggal di sana, gitu, ya. Dan ternyata beliau yang dirahmati Allah, saking solihanya ini Sayyidah Hajar ini, beliau tidak bertanya di mana itu tempatnya wahai Nabiullah, gitu, ya, di mana itu tempatnya wahai suamiku, tidak, tetapi beliau dengan penuh kepercayaan kepada Allah, kepada Rasulnya saat itu, maka beliau melakukan perjalanan sambil menggendong bayinya yang masih merah itu. Kemudian ternyata perjalanan itu dalam sebuah riwayat itu disebutkan hampir 1 bulan, ya, 1 bulan berjalan kaki untuk kemudian sampai di tempat yang dimaksud itu. Dan ternyata kondisi perbekalan makanan dan minuman saat itu yang tiba pada waktu ketika beliau ditinggal oleh sang suami itu katanya hanya menyisakan air minum yang cukup untuk 1 atau 2 hari saja, tanpa bekal apapun lagi, gitu. Masya Allah, ya. Masya Allah, dengan kesabarannya, ya, 1 bulan berjalan, tidak pernah nanya, Abi kita kemana, gitu, ya, ayah kita di mana, ini tidak, ya, tapi dengan penuh yakin pada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, mudah-mudahan disayangi Allah, ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari hal itu, karena sekali lagi, manakala hanya Allah yang ada dalam hati kita, ya, manakala hanya Allah yang kita agungkan, kemudian disayangi Allah, luka-luka dalam hidup itu, ya, jika kemudian menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, ya, sesungguhnya kita sudah dalam kondisi sembuh, gitu, ya. Saya dulu pernah ada ilustrasi seseorang yang datang membawa beban yang sangat berat di punggungnya, kemudian dia menjumpai Allah dalam sujudnya, dalam sholatnya, ya, kemudian beban itu kan terurai, ya. Di situ ada kalimat menyebutkan, saat lukamu membuat engkau dekat dengan Allah, maka sesungguhnya engkau telah sembuh, ya. Salah. Dan sebenarnya hidup kita juga kan seperti itu, Bunda, karena nanti itu orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang sehat secara batiniahnya, sehat secara jiwanya. Kan orang itu tidak pernah ada kisah orang yang masuk neraka itu misalnya ditanya, ya, apa penyebab engkau masuk neraka? Oh, lambung saya bermasalah, gitu, ya. Oh, mata saya bermasalah, misalnya saya sakit mata, saya sakit lambung, sakit telinga, bukan, tetapi selalu kepada penyakit-penyakit jiwa. Ya, kenapa engkau masuk surga? Oh, saya malas sholat, malas, ya, mager, gitu, ya, mager untuk sholat, gitu kan. Kenapa engkau masuk neraka, gitu kan? Karena saya enggan membantu dengan barang-barang yang bermanfaat yang saya punya. Kenapa engkau sholat? Misalnya karena lisan tidak terjaga, saya mudah iri, gitu, ya. Saya reaktif, misalkan, gitu. Saya pemarah, misalnya dengan marah itu tidak terkendali yang membuat orang banyak terluka karena saya. Itu karena hal-hal begitu orang masuk ke dalam neraka. Nah, Bunda yang dicintai Allah, jadi sekali lagi sebenarnya bahasan ini, Bunda, apalagi ini bersisian dengan hal-hal yang sifatnya psikologis, ya. Saya selalu merasa sambil membahas itu, sambil diskusi itu, sambil healing, gitu, ya. Sambil terapi, ya. Terapi sambil jalan, gitu, ya. Iya, Bunda dan Adinda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pekan lalu itu baru dibuka tentang diksi positif feeling, ya. Bagaimana kita bisa memiliki rasa yang selalu positif. Benar disayangi Allah Subhanahu wa taala, dan rasa yang positif itu ternyata di pekan lalu disampaikan bahwa sesungguhnya rasa itu sebenarnya adalah turunan dari pikiran, ya kan? Turunan dari pikiran. Ya, Bunda, ya. Betul atau terbalik? Tidak, ya? Rasa itu karena pikiran. Ya. Ya, rasa itu karena pikiran. Baik. Nah, kalau sudah berbicara, kenapa? Perempuan dominan perasaannya. Kalau perempuan dominan perasaannya. Begitu. Masya Allah. Baik. Kenapa perempuan dominan perasaannya? Gitu. Kenapa perempuan dominan perasaan? Karena begini. Lebih duluan dijelaskan tentang kolb atau akli. Kolb atau akli. Kalau pikiran kan akal, ya. Yang mana yang duluan?
Baik. Di dalam Al-Quran itu lebih dalam daripada qalb yang disampaikan, ya. Dipastikan Bunda Irma di dalam Al-Quran itu lebih dalam dari qalbu, ya. Maka kemudian di surah As-Sams misalkan ketika Allah menyebutkan wa nafsi wa masawwaha, ya, dan ketika aku sempurnakan penciptaan manusia itu, jiwa manusia itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku simpan dua potensi fujur dan takwa. Fujur dan takwa ini adanya di mana? Di dalam kolbu, ya. Berarti kan itu kan sudah lebih dalam lagi dari kolbu kan. Kolbu itu hanya tempatnya. Dan kolbu itu sendiri ada di mana? Dia ada di sudur, fis sudur, ya. Di mana itu sudur? Dalam dada, ya. Dalam dada setiap manusia, ya. Nah, kolbu itu ada di situ. Kemudian Allah simpankan, ya, Allah simpankan di situ tadi potensi takwa dan fujur, ya. Potensi takwa dan fujur. Nah, kemudian takwa dan fujur itu kalau Bunda melihat sebenarnya takwa dan fujur itu berupa bentukannya itu nanti berupa sifat sebenarnya. Sifat, bukan sikap, ya. Sifat, beda, ya, antara sifat dan sikap. Sifat itu kan sesuatu yang tersimpan, sedangkan sikap itu sesuatu yang nampak keluar menjadi tindakan. Itu sikap, ya. Kalau ini menjadi sifat, ya, sifat-sifat. Maka kemudian sifat-sifat buruk itu terhimpun dalam potensi fujur. Dan sifat-sifat baik itu terhimpun dalam potensi takwa. Apakah berhenti di situ? Tidak. Kemudian Allah menyebutkan takwa itu sumbernya apa? Allah menyebutkan di surah Al-Baqarah di awal, ya. Allah menyebutkan begini. Ketika Allah menyebutkan Al-Quran itu dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Al-Quran itu adalah huda bagi orang yang bertakwa, ya. Kenapa dia bertakwa? Allah jelaskan alladzina yu'minuna, gitu. Karena ada iman di dalam takwa itu. Maka yang paling dalam dari takwa itu adalah iman. Tapi apakah berhenti di situ? Tidak. Ada isi lagi di dalam iman, yaitu niat, ya, niat. Bahkan lebih halus dari itu ada diistilahkan nuat, ya, nuat. Saya pernah belajar ini, ya. Saya pernah belajar ini ketika saya belajar tentang ma'rifatul insan, kemudian memakrifahi juga malaikat dan memakrifahi setan. Karena itu di situ kan bergumul di dalam hati itu. Di dalam hati kita kan ada pergumulan, kan? Ada bisikan dari setan, kemudian ada support dari malaikat, kan? Kemudian kan di situ kan kita diberikan juga oleh Allah tuh cara untuk kita berpikir, gitu ya, diberikan akal. Jadi akal itu Bunda Irma akal itu merupakan poin kedua sebenarnya yang saya pahami dari diri kita pada bagian luar kita, gitu. Jadi gini Bunda, kalau fungsi akal itu kan dia menangkap informasi, kan? Dia menangkap info itu dari mana? Dari semua yang diperoleh melalui indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, dan segala yang bisa kita indera. Itu akan memberikan info kepada akal. Nah, saya katakan di pekan lalu, akal itu Bunda, itu kan dia mirip secara susunan kata dengan alaq, ya, alaq. Saya sebutkan, ya, akal mirip dengan alaq. Susunan katanya sama. Ain, qaf, lam dengan itu kan akola, ya, akola dengan alaqo, ya, ain, lam, qaf. Jadi gini, dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang tersusun lewat huruf-huruf yang sama, kemudian susunannya saja yang ditukar, tapi dia memiliki keterikatan yang sangat kuat. Kayak misalkan ilmu, ya, ilmu, ain, lam, nun, ya, ilmun dengan amal. Itu sangat dekat kaitannya, gitu. Sama juga dengan akal dan tadi alaq, ya. Nah, saya katakan bahwa kalau alaq itu duluan kita dicipta dari alaq, ya. Alaq itu apa sih? Alaq itu adalah sesuatu yang mengikat, ya, mengikat dua hal berbeda yang sifatnya materi, gitu. Materi. Dikatakan alaq. Jadi dulu kan kita kayak misalnya gini. Iya, mengikat dua materi yang berbeda itu alaqah, ya, alaqah. Kan kita dulu kan berasal dari zigot, ya. Kemudian kan nempel di dinding rahim. Itu kan dua yang berbeda tapi disatukan, gitu. Itulah yang disebut dengan alaqah. Dan sekarang apa yang disebut dengan akal? Akal juga begitu. Dia menghimpun seluruh informasi, ya, hal-hal yang sifatnya imateri digabung di dalam akal. Tapi apakah berhenti di akal? Tidak. Akal itu nanti info di akal ditembuskanlah ke dalam jiwa, gitu. Tembuskan ke dalam jiwa. Di dalam jiwa itu tadi yang nangkap itu kemungkinan kalau dia adalah orang bertakwa, sisi takwanya tuh yang nangkap infonya, gitu.
Iya, iya, dia kemudian mengolah itu semua, mengolah ya. Nah, kemudian kalau misalkan takwanya yang muncul, Bunda ya, itu nanti bentuknya itu keluar responnya dalam perbuatan-perbuatan yang baik, kebaikan-kebaikan itu yang muncul. Tapi itu dari mana? Itu dari kedalaman imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang benar itu akan membimbing pelakunya untuk selalu bisa memiliki niat lillah. Semua hanya untuk Allah, semua hanya untuk Allah. Masya Allah ya. Jadi tadi urutan-urutannya begitu, informasi sampai kepada akal tembuskan kepada jiwa ya, diolah di jiwa. Kalau dia punya iman, maka iman itu yang akan membimbing dirinya, jiwa itu untuk mengeluarkan sifat-sifat terpujinya ya, sifat-sifat takwanya. Jadi info yang masuk juga itu diolah menjadi ilmunya ilmu yang manfaat ya. Nah, seperti itu Bunda sebenarnya. Jadi Masya Allah, sumber bahagia itu memang Allah, sumber kemuliaan itu memang Allah Subhanahu wa taala. Ya benar disayangi Allah, kita kembali ya ke positive feeling ya. Baik, dan ternyata positive feeling itu juga awalnya adalah dari cara kita berpikir, gitu ya. Cara kita berpikir. Maka kemudian Bunda sayang, dari cara kita berpikir itu ternyata sangat ditentukan oleh kesadaran kita, gitu. Cara berpikir itu ya, itu ditentukan oleh level kesadaran manusia gitu. Level kesadaran manusia. Jadi Bunda gini, sampai ada penelitiannya kan yang lalu yang saya share itu ya, skala David Hawkins itu ya, tentang apa istilahnya level of consciousness itu ya, level-level pemikiran. Nah Bunda yang disayangi Allah, ketika kemudian saya coba dalami, ternyata level-level pemikiran ini, kesadaran ini, mohon maaf ya, level kesadaran ini nanti ujungnya itu akan membimbing seseorang, akan menjadikan seseorang saat dia menerima informasi itu akan membuat orang itu bersikap beraneka ragam sesuai dengan tingkat kesadarannya gitu ya, sesuai dengan tingkat kesadarannya. Maka kemudian kan kita lihat dari skala itu dari 0 sampai 1000 kan, beliau bikin 0 sampai 1000, maka kita dapati pada skala pemikiran skala kesadaran 0 sampai 200, maka beliau mengatakan itu adalah skala kesadaran yang rendah ya, skala kesadaran yang rendah. Maka dari skala kesadaran yang rendah itu kan nanti kan buahnya ya, info-info yang masuk itu akan menghadirkan sifat-sifat emosi-emosi negatif ya, warna-warna emosi yang negatif. Kayak misalkan ada rasa malu ya, rasa malu yang tidak pada tempatnya, itu sebenarnya itu tahap yang paling rendah Bunda ya, tahap dari level pemikiran yang paling rendah ya, itu akan menghadirkan emosi berupa malu yang tidak tepat. Level berikutnya itu ada rasa bersalah juga yang tidak pada tempatnya gitu ya. Dan Masya Allah Bunda, ketika saya baru membaca saja teori ini dan saya belum bertemu dengan case-nya, dengan kasus-kasusnya, saya menganggap ini sebuah pengetahuan biasa. Tapi begitu saya bertemu dengan orang-orang yang punya kasusnya Bunda, memiliki rasa malu yang tidak pada tempatnya, ini Masya Allah itu sangat menyiksa gitu, sangat menyiksa, membunuh potensi ya, bahkan merusak hubungan sosialnya begitu. Memang seperti itu. Saya menemukan kasus-kasus begitu gitu ya. Apalagi kalau sudah memiliki rasa yang bersalah yang berlebihan. Orang kalau sudah rasa bersalahnya berlebihan, ya, itu puncaknya itu akan mengantarkan dia pada putus asa. Ya. Insyaallah ya. Nah, itu hal seperti tadi, kayak misalkan rasa malu yang berlebihan, rasa salah yang berlebihan. Itu kadang kalau dia tipikal orang yang menyimpan, dia simpan ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar kabar bunuh diri, ya, seperti itu, ya, insyaallah, ya. Baik, nah kemudian yang disayangi Allah, banyak hal yang tergolong kepada orang-orang yang memiliki kesadaran yang rendah ya, di 200 ke bawah gitu ya, dari 0 sampai 200 ya. Baik, jadi Bunda yang disayangi Allah, barangkali ya kenapa hal ini dihadirkan di sini? Artinya begini Bunda, kan kita kan hadir di dunia ini. Tadi kan Bunda Irma kan tadi kan menyampaikan tentang rasa ya, tentang rasa kita gitu ya. Nah Bunda yang disayangi Allah, pentingnya skala level pemikiran ini, karena sekali lagi itu akan membuahkan emosi ya, akan membuahkan emosi kita sebagai manusia. Dan kemudian kalau kita bisa mengenali poin-poinnya, tangga-tangga emosi itu, paling tidak kan kita bisa mengukur diri kita.
kita ada di level yang mana nih? Level kesadaran kita ada di mana? Walaupun saya katakan setiap kita itu pasti mengalami perubahan emosi kan? Tidak seterusnya kita dalam kondisi sedih, tidak seterusnya kita dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Tidak seterusnya kita dalam kondisi benar saya karena kolab itu tadi kan, sesuatu yang terus berubah, tapi paling tidak kita bisa mengenali diri kita dominan pada level pemikiran, kesadaran yang mana kita berada, gitu kan. Nah, kemudian pengetahuan yang tadi tentang tangga-tangga kesadaran itu menjadi sebuah frame untuk kita nantinya belajar untuk meningkatkan level kesadaran kita, gitu ya, level kesadaran kita. Karena gini, ketika kita berkutat dalam emosi-emosi negatif ya, itu yang sampai level 200 itu Bunda, itu yang akan dimunculkan secara umum adalah suasana yang sempit dada kita, sempit hati kita ya. Bahkan kalau dalam masalah rezeki juga itu bisa jadi menyempitkan rezeki kita ya. Jadi ini bukan sebuah hal biasa gitu ya. Ini bukan sebuah hal biasa. Nah, Bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian netralnya itu nanti ada di atas 200 ya, di atas 200, dan kalau sudah sampai di 350 sudah di posisi kita bisa menerima segala apa yang Allah berikan dalam hidup kita bisa melihat secara positif apa yang terjadi di sekitar kita, info yang kita dapati ya, maka itu sudah mulai kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Dan Bunda, ternyata saya baru mendalami sungguh ya, selama ini yang disebut dengan luka jiwa ya, luka jiwa. Luka jiwa itu penyebabnya apa sih sebenarnya? Luka jiwa itu sakit. Ya, luka pasti menimbulkan sakit ya. Penyebab luka jiwa itu apa? Hatinya luka. Ya berarti itu kan sudah dalam kondisi ya. Penyebabnya luka hati itu apa, Bu? Ucapan. Harapan tidak sesuai dengan fakta, salah. Terpendam. Jadi ternyata Bunda yang disayangi Allah ya, ketika saya dalami, ketika saya belajar tentang terapi memaafkan ya, terapi memaafkan. Jadi kan saya katakan mungkin di 2 pekan lalu ya, bahwa sifat kita sebagai wanita ya, sifat sebagai wanita itu secara umum memaafkan mungkin mudah ya, melupakan sulit ya. Nah, ternyata itu pun adalah dua hal yang memang berbeda. Kalau memaafkan itu kerjaan hati, tapi melupakan itu kerjaan pikiran gitu ya, kerjaan pikiran gitu. Dan ternyata luka batin itu Bunda, itu bukan berasal dari hati. Luka batin itu berasal dari persepsi kita akan satu peristiwa, persepsi kita akan sebuah peristiwa gitu ya. Dan ternyata luka batin kayak misalkan gini Bunda sayang, luka batin itu ya misalkan gini Bunda, karena luka batin bagi seseorang belum tentu bagi yang lainnya, walaupun mungkin mengalami hal yang sama gitu ya, walaupun mungkin mengalami hal yang sama. Nah, ini masalah beda persepsi ini jangan dikira akan berhenti di situ. Kalau kemudian orangnya baperan, itu dibawa sampai ke hatinya, mulai muncul rasa kesal kan, rasa terganggu kan, rasa tidak nyaman gitu kan. Apalagi kalau tidak mudah mengklarifikasi perasaan, itu yang kemudian menjadi ganjalan dalam hati, yang kalau ditumpuk itu yang akan jadi luka batin sebenarnya gitu. Masya Allah. Gini Bunda sayang, saya mendapat nasihat ya dari seorang ustazah. Beliau katakan gini, beliau mengatakan begini, Bunda, besi itu kan sebuah benda yang kuat ya, kuat sekali. Besi itu kalau tidak menggunakan api, dia bisa hancur pakai apa, Bu? Dengan asam bisa ya, Masya Allah ya. Iya, dengan asam ya, dengan asam yang pekat ya. Baik ya. Baik, paling tidak kayak misalnya kenapa orang Gaza ya, orang di Gaza itu, kenapa itu kuat ya? Ada ayat-ayatnya tuh Bunda yang berkisah tentang karakter orang Gaza itu, sampai Allah menyamakan mereka dengan hadid. Hadid itu besi ya. Bunda kan gini, saya belok dulu sedikit ya, tentang orang-orang di Gaza itu. Allah berkisahkan di surah ke-17, surah Al-Isra. Allah mengatakan bahwa akan datang pembalasan Allah ya, saat Bani Israel itu melakukan kerusakan yang kedua. Kata Allah akan menghadirkan satu kaum yang kalimatnya adalah sebentar saya lihat dulu Bunda ya, ada diksi katanya yang kemudian kita coba pahami ya. Ada kalimat, sebentar Bunda ya, supaya didapat bisa cocok dengan apa yang kita, bisa seiring dengan apa yang kita sampaikan saat ini Bunda. Kalimatnya Masya Allah ya, kalimatnya ada yang sudah menemukan?
Ini bunda sayang ya. Masya Allah, ada kalimat Allah itu فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ya, أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ya, فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ya. Nah, kemudian disayangi Allah, sifatnya itu orang-orang di Gaza itu Allah sudah berikan penyifatan. Mereka itu adalah hamba yang sangat kuat ya. Yang kekuatan mereka itu dalam tafsirnya saya pernah mempelajari hal ini, disebutkan sifat karakternya itu mirip dengan hadid, mirip dengan besi ya. Sulit memang untuk digoncang ya, dengan kejadian yang luar biasa pun tadi pagi ya bunda ya, di video yang saya share itu ya Allah gitu ya, masih bisa menanam ya, masih bisa menanam sayuran sambil mengajarkan lagi, benar, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya ya, menghafalkan, membuat anaknya untuk bisa ikut juga hafal Al-Quran. Saya bilang pribadi yang seperti apa ini gitu ya. Tapi ternyata bunda dalam kehidupan ini tanpa melibatkan unsur luar ya, besi itu bisa rusak ya, yaitu ketika ada karatnya kan. Ketika besi itu berkarat ya, maka Ustazah itu memberikan nasihat kepada saya, Bu In, seperti besi yang bisa rusak dan berkarat karena karatnya sendiri, maka Bu In juga bisa rusak karena pikiran Bu In sendiri gitu, sampai seperti itu ya. Baik, begitu ya. karena pikiran kita ya. Baik bunda sayang ya. Mohon maaf bunda yang disayangi Allah, kenapa saya mengangkat pola seperti ini, mengangkat materi ini, karena sekali lagi ketika kita berbicara tentang sohihul ibadah nantinya ya, tentang ibadah yang benar, itu kan efeknya itu kan akan membersihkan jiwa ya. Nah, muatan jiwa yang seperti apa yang dibersihkan? Ya semacam emosi-emosi negatif itu yang dibersihkan dari jiwa kita. Kita tidak pernah melihat misalkan sejarah-sejarah yang kita baca, Rasul itu pemarah, tidak kan? Rasul itu menyimpan dendam, tidak pernah. Rasul itu berkata-kata buruk, tidak pernah ya. Jangankan Rasulullah ya, anak keturunannya mereka yang hari ini kan Palestina itu adalah bumi para nabi, berarti kan keturunan para nabi banyak tuh di Palestina. Nah, sehancur-hancurnya mereka dizalimi oleh Zionis Israel, pernah tidak ada kata-kata buruk mereka keluarkan ke orang-orang Israel itu? Tidak ada ya. Bahkan ketika kemudian orang Israel itu ditawan, apakah mereka jadi sasaran pembalasan, balas dendam? Tidak ada gitu. Makanya di sini semakin membuat saya merasa ya Allah, jika Islam ini memang tersampaikan dengan benar ya, kemudian kita tersibgoh betul-betul, terwarnai betul-betul dengan nilai Islam ini, betul memang layak menjadi para penghuni surga ya. Dan sekali lagi penghuni surga itu bunda disifati dalam salah satu ayat di Al-Quran itu, bahwa satu waktu ya, di surah ke-15 kali ini ya, surah 15 di ayat-ayat mohon maaf ya, ayatnya belum bisa saya hadirkan ya, nomor ayatnya ya, hanya di ayat-ayat di surah ke-15 itu bunda, tentang orang-orang yang kemudian nanti di akhirat itu dibangkitkan dan ditakdirkan oleh Allah mereka berada di surga, dibersamakan di dalam surga. Apa kalimat yang Allah sebutkan tentang kondisi jiwa mereka? Kata Allah, sesungguhnya saat mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang ada di surga itu ya, mereka saling berbincang, mereka saling menikmati kenyamanan di surga itu, sedangkan di dalam hati mereka, kata Allah, aku hapuskan segala dendam dan kebencian yang pernah ada sebelumnya. Berarti memang penghuni surga tuh yang punya rasa-rasa seperti itu. Dan ingat bunda, satu waktu ketika Rasulullah lagi berkumpul dengan para sahabat seperti ini, sahabat utama banyak yang hadir waktu itu, hampir semua dikenal oleh Rasulullah nama-namanya. Tiba-tiba datang seorang lelaki ya bunda Irma ya, lelaki yang kemudian dengan kondisi wajahnya masih basah dengan air wudhu ya. Kemudian lelaki itu masuk ke masjid, kemudian menunaikan sholatnya, dan setiap kali lelaki itu masuk dan berturut-turut 3 hari kejadiannya Rasul dapati, dan Rasul bercerita di hadapan sahabat-sahabatnya, lihat tuh penghuni surga hadir di antara kita, lihat tuh penghuni surga hadir di antara kita. Satu merasa gini bunda, kalau misalnya diri kita yang saat itu hadir bersama Rasulullah, betapa inginnya kan kalau diri kita yang ditunjuk, lihat nih penghuni surga gitu ya. Tapi para sahabat utama yang muncul, yang bersama Rasul saat itu, tidak ada yang kemudian disebutkan tuh, lihat tuh kita penghuni surga, tidak. Tapi Rasul mengatakan, lihat tuh penghuni surga, lihat tuh. Sampai kemudian kan seorang sahabat utama, Abdullah bin Umar ya, Ibnu Umar itu penasaran setelah 3 kali berturut-turut Rasul menyampaikan info begitu, ada apa ini ya, seperti apa istimewanya dia gitu kan. Sampai akhirnya kan beliau memutuskan bermalam ya, saya ingin tahu seperti apa sih ibadahnya kepada Allah, pengabdiannya kepada Allah. Tapi masya Allah bunda, setelah 3 hari, batas maksimal seorang muslim boleh bermalam ya di rumah saudaranya itu 3 hari ya, hanya 3 hari saja.
Jadi kalau sudah hari keempat, boleh yang punya rumah mengingatkan ya. Boleh yang punya rumah, boleh yang punya rumah mengingatkan. Boleh yang punya rumah mengingatkan. Bahkan bukan hanya bukan cuma 3 hari Bunda sayang. Kalau Bunda nanti membahas surah An-Nur ya. An-Nur itu adalah surah apa? An-Nur. Apa sih? Artinya An-Nur apa? Surah cahaya. Cahaya saja. Terjemahnya apa? Cahaya saja kan? Cahaya apa? Jadi Bunda sayang, surah An-Nur itu berisi tentang cahaya kehidupan. Jadi ada 10 cahaya kehidupan dalam surah An-Nur ya. Jadi Bunda ini sayang Allah, salah satunya di surah An-Nur itu disebutkan, apabila engkau bertamu ke rumah seseorang, kemudian sudah dibuka pintunya, memang ketemu, kemudian orang itu mengatakan, tuan rumah mengatakan, mohon maaf ya, saya belum bisa menerima engkau saat ini. Itu kita harus pulang, dan tidak boleh ada rasa di hati gitu ya. Tidak boleh gitu ya, karena itu hak. Oh, tidak ada. Karenanya memang kan Bunda adab-adabnya ya, adab kita. Ingat kan Bunda, saya tadi lagi cerita yang Abdullah bin Umar ya. Adab kita Bunda, kalau kita bertamu, kita mengetuk pintu dengan salam mana duluan? Ngetuk dulu atau salam dulu? Ngetuk dulu ya, ketuk dulu baru salam dulu. Ternyata Bunda, adab-adabnya itu Bunda yang di hukum-hukum Islam itu yang ada di surah An-Nur itu. Jadi ketika kita mengetuk pintu, ya, memang ketuk dulu pintunya, kemudian kita mengucap salam, catatan, pandangan kita tidak terarah ke dalam, ke bagian. Ya, jadi kalau mengetuk itu cukup begini saja. Tapi hati-hati jangan sampai ngetuk orangnya, dibuka diketuk. Tidak, paling tidak kan kalau kita sebagai wanita kan. Kita sebagai wanita ya, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan ya, itu kan cara menatap pandangan kita kan berbeda ya dengan laki-laki ya. Cara melihat kita dan laki itu beda. Laki-laki kan lurus gitu ya. Kalau perempuan kan jadi saya kira kalau mengetuk seperti ini kita tahu kok, bukan orangnya yang kita ketuk kan. Tapi pintunya ya. Karena itu adab. Jadi kalau mengetuk itu seperti itu, pandangan kita tidak diarahkan ke dalam ya. Mungkin siapa tahu mungkin belum siap untuk dilihat ya. Yang akan kita kunjungi itu kan. Baik, jadi akhlaknya itu sebenarnya begitu. Pun ketika misalkan sudah dibuka sekali lagi sama tuan rumah sedang tidak ingin diganggu ya oleh siapapun, dia sedang butuh waktu untuk sendiri misalkan, kemudian mengatakan mohon maaf ya, untuk saat ini saya sepertinya belum bisa menerima kita. Ya, kita pulang. Dan untuk saat ini Bunda itu lebih mudah sih sebenarnya kita antisipasi kan, WA dulu atau telepon dulu. Di zaman Rasul kan tidak begitu Bunda. Kan tidak ada WA, tidak ada itu. Dan perjalanan yang tidak ringan ya Bunda, nyampe di sana kemudian ada seperti itu pulang. Dan itu kondisi yang bertamu itu tetap harus bisa menjaga hatinya. Ya, itu haknya tuan rumah gitu. Nah, jadi tadi yang Abdullah Ibnu Umar itu ketika hari ketiga kan dia melihat kok kayaknya biasa saja ibadahnya gitu kan. Bahkan mungkin Abdullah Ibnu Umar sudah lebih banyak riadohnya ya, ke pembiasaan ibadahnya gitu. Nah, sampai akhirnya hari ketiga karena beliau merasa saya harus pulang. Ini juga sudah 1:30 saya harus pulang. Padahal belum masuk ya Bunda di bahasannya. Ya Allah, 1 tahun ini baru selesai sepertinya Bunda. Setahun baru selesai. Jadi ujiannya tahun depan. Baik. Baik Bunda. Nah, jadi Abdullah Ibnu Umar itu saat itu hari kan bertanya ya. Saat itu dia bertanya, mohon maaf gitu kan, saya sebenarnya bermalam ya karena hal ini gitu kan. Tapi setelah saya melihat, saya belum menemukan jawabannya gitu ya. Mohon bantu saya gitu ya, kira-kira apa yang membuat Rasulullah menyebut bahwa engkau adalah penghuni surga. Nah, Bunda, orang yang soleh itu kan tidak pernah langsung oh ya saya tuh begini gitu ya, tidak pernah ya. Orang yang soleh itu selalu muncul itu dia selalu menawan gitu ya, dengan justru dengan kerendahan hatinya itu kan nampak mempesona ya. Kan pesonanya tuh di situ ya. Justru untuk orang yang pamer itu kan lewat gitu ya. Nah, ternyata jadi betul, jadi Bunda, jadi dia itu ternyata punya kebiasaan ya, menjelang tidur itu, setiap menjelang tidur dia mencoba melepaskan semua emosi-emosi negatifnya, mengikhlaskan semuanya, memaafkan semua orang gitu, termasuk yang menyakiti. Dan ternyata ketika sampai di level itu, kata Rasulullah, dia adalah orang yang dirindu surga. Jadi bukan dia merindukan surga, tapi surga rindu kepada dia. Itu surga merindukannya ya. Betapa aku cemburu gitu ya pada hamba yang pandai menyembunyikan kebaikannya. Dunia tidak mengenalnya,
tapi surga merindukannya, ya. Itu kata-kata Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni juga luar biasa itu, ya. Masya Allah, ya. Jadi bunda yang disayangi Allah, itu perlunya kita mengenali, ya, level-level kesadaran kita, agar kemudian ketika kita berada di tangga-tangga yang tangga-tangga rendah yang kemudian menghadirkan sempit dada kita bisa belajar untuk move on, naik. Termasuk satu waktu pun ketika kita mendapati sahabat kita sedang kena musibah, sahabat kita sedang bersedih, kita pun bisa lebih bijaksana untuk memotivasi dia. Apa yang harus kita sampaikan, ya. Jangan sampai kemudian orang lagi betul-betul sedih karena kehilangan, kemudian ya, dengan kalimat-kalimat yang misalkan, ayo dong, jangan patah begitu dong, semangat dong gitu, ya. Itu kan levelnya jauh, ya, dari sedih ke semangat itu jauh, bunda. Ada beberapa anak tangga gitu. Maka kalau ada orang lagi berduka, lagi bersedih gitu, ya, yang paling tepat dilakukan oleh kita adalah kita mengungkapkan rasa turut bela sungkawa. Setelah itu kita doakan. Karena kadang kehilangan orang yang kita cintai misalkan, itu hanya bisa sembuh dengan waktu, ya, hanya bisa sembuh dengan waktu, butuh waktu, ya. Insya Allah pekan depan kita akan sambung kembali. Demikianlah, terima kasih kepada Bunda Iin dan teman-teman sekalian yang pada hari ini hadir. Dan marilah sama-sama kita membaca doa kafarat majelis ta'lim. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.